Sahabat terkasih, hari ini kami secara kebetulan ketemu dengan salah seorang tokoh gerakan kredit union dari Pontianak, dan beliau sekarang menjadi ketua kredit union Ancur Kasih, Bapak Gabriel Marto. Pak Gabriel, terima kasih. Kita hari ini Bapak jauh, saya juga jauh dari sini, kebetulan bisa ketemu Pak. Kami ingin memperoleh gambaran tentang CU Ancur Kasih selama 2 tahun menghadapi kondisi pandemi ini, seperti apa pergerakan bisnisnya, lalu kedepannya akan seperti apa Pak? Silakan Pak Marto. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan pertemuan kita yang tidak diduga-duga juga ya. Iya. Pada hari ini dalam rangka kita menghadiri kegiatan besar juga dari BMI, Ya. dari Gerakan Koperasi Indonesia. Kita bisa ketemu di sini. CU Ancur Kasih sejak merebaknya pandemi di akhir tahun 2019 sampai sekarang, ya kita pertama cukup bersyukur lah, karena kalau di tempat lain itu ada istilah itu ada yang harus politika dan segala macam. Ya, kita di gerakan CU terutama Ancur Kasih, ya, kita bersyukur bahwa ini tidak ada PHK, ya gaji juga, gaji karyawan kita bayar sesuai hak dia, tidak ada yang dikurangi, karena memang dari sisi bisnis sebenarnya, dari sisi usaha tidak mengalami Iya. Nah, artinya kita tahun pertama pandemi, ini tahun kedua, ini kita masih bisa bagi usaha, ya surplus hasil usaha. Ya. Nah, di kita kan begini, bagian terbesar dari pendapatan itu kemudian kita alokasikan untuk pembiayaan, dan yang utama itu adalah selain kegiatan operasional dalam membayar gaji karyawan dan operasional. Ya. Nah, dari tahun 2020 mulai membangun kantor kita yang baru Dalam kondisi yang sulit, jadi kita kantor. dan tidak menduga kita akan muncul pandemi atau musibah ini. Ya, kita sudah merencanakan untuk membangun kantor karena kita didesak Kondisi. Karena kantor kita yang ada sekarang ini kan akan dipakai untuk bundaran pemerintah. Jadi harus memang digusur dari situ. Jadi waktu itu sempat juga kita tentukan digusur, ya. Sementara sampai hari ini penggantian juga belum ada. Jadi kita sudah melaksanakan perencanaan program untuk pembangunan itu. Ketika pandemi mulai, kita sudah mulai bangun. Pandemi datang, ya, karena ini juga sudah terprogram. Ya, syukur, puji Tuhan bahwa pembangunan bisa jalan dengan baik sampai kita bisa resmikan tanggal 29 Mei 2021 kemarin, ya, yang diresmikan sendiri oleh Pak Menteri Pak Teten Suki, dihadiri juga oleh Gubernur Kalbar yang memang selama ini tidak pernah tahu. Oh, tidak pernah tahu malah pembangunan ya, tidak pernah tahu tentang CU. Ya, tidak pernah tahu tentang CU dan tidak mendekatkan diri dengan CU kan.
Tapi syukur pada momen itu menjadi momen yang sangat bagus sekali. Nah, di acara waktu saya memberikan sambutan, ya saya mengajak Pak Gubernur, karena saya sampaikan bahwa CU ini adalah lembaga bersama masyarakat kecil untuk memberdayakan diri, memberdayakan ekonomi. Saya bilang kalau Pak Gubernur berkenan menjadi anggota, ini satu dorongan motivasi kuat bagi masyarakat Kabar untuk bersama-sama menangani. Dan beliau Gubernur merespon dengan baik, siap. Kan dalam sambutan beliau dia katakan begitu. Setelah itu kita tidak lanjuti untuk berkunjung, karena tidak mungkin beliau datang ke kantor kita untuk minta kesediaan beliau jadi anggota dengan segala macam ini. Mohon kalau Bapak ingat nomor Pak Gubernur, nomor CU berapa Pak? Itu sih tidak bisa lah saya ingat. Oh iya, Tidak ingat saya. Sekian proses ya. Nah, tidak bisa saya ingat tuh, karena kemarin tidak saya mungkin kalau pun nanti harus dicek daripada salah memberikan. Iya. Nah, nanti kemudian beliau ini kita mau merencanakan bertemu dengan beliau pun susah banget ngatur waktunya. Sampai ketiga kali baru beliau bisa menyisipkan waktunya. Dan satu hal yang saya rasakan bangga dengan beliau, selama pandemi beliau tidak pernah menerima tamu di ruang kerja beliau. Diterimanya di ruangan lain. Nah, karena pada hari itu juga ada dari kepala dinas dari pokoknya dari kepala dinas yang memang sudah ada agenda untuk pertemuan dengan, tapi beliau akhirnya sisihkan satu sesi, satu waktu itu untuk edukasi untuk saya. Dan beliau keluar dari ruangan yang untuk menerima para kepala dinas itu. Jadi ternyata beliau keluar mengarahkan saya masuk ke ruangan khusus beliau yang tidak pernah dipakai untuk menerima para tamu. Di situ kita dialog. Waduh, beliau sangat senang mendengar edukasi dan menyatakan siap untuk menjadi anggota. Kita proses jadi anggota. Kita senang. Nah, sejak itu walaupun pandemi, ya ternyata dari sisi pertumbuhan anggota kita juga belum perkembangan justru bagus. Pak, itu dampak dengan Pak Gubernur menjadi anggota. Ya, saya kira khusus untuk di TP kita disiapkan di kota itu signifikan perkembangan anggotanya. Nah, jadi waktu itu kita sampaikan juga ternyata itu berpengaruh ke TP-TP kita yang lain juga. Jadi cukup signifikan pengaruh seorang kepala daerah, apalagi beliau kan Muslim ya. Muslim. Kalau dulu gubernurnya Pak Melis ya sama-sama Katolik, sama-sama Dayak, nggak ada soal. Nah, ini kan ya selama ini yang mungkin dipandang sebelah mata, tapi sekarang beliau sangat mengapresiasi. Artinya CU Pancurkasi mampu merangkul menjadi anggota. Itu yang paling penting kan. Itu yang saya rasakan juga menjadi satu kebanggaan. Jadi masyarakat Kabar melihat Pak Gubernur masuk jadi anggota CU. Jadi itu juga sekaligus menghilangkan pesan bahwa CU itu untuk orang Kristen saja gitu ya. Iya betul Pak, betul. Ya faktanya sekarang itu anggota CU itu kan tidak hanya anggota CU itu kan dari sisi kelas ekonomi ya tentu orang kelas bawah banyak sekolah tani segala macam. Tapi sekarang seorang pejabat sekarang 2 minggu yang lalu saya ke Bupati Landak. Pak Bupatinya ikut. Ibu Bupati kita ajak dan sudah jadi anggota kita. Beliau juga Muslim juga. Kalau yang di Landak itu sih anak Gubernur Cornelis kan. Itu Mbak. Apa namanya? Ibu Caroline kan. Jadi tidak ada soal, dia sudah mengenal CU kan. Cuman untuk bergabung ke CU Edukasi memang belum. Istri itu sudah jadi kan. Nah, dari sisi itu pertemuan anggota kita tidak ada soal, jadi malah melebihi target ya teman anggota. Walaupun di pandemi ini, cuma yang agak persoalan itu adalah penjualan kita. Penjualan karena uangnya. Ya, karena itu kan kita kan tidak boleh menjual uang atau menyimpan uang kepada orang lain kan. Iya. Nah, itu jadi persoalan, jadi harus ke anggota. Sementara di saat pandemi ini banyak sekali anggota kita yang mengalami
kesulitan. Kalau saya pinjam untuk apa? Nah, takut tak bisa kembalikan. Nah, sehingga dengan demikian itu sangat berdampak terhadap kinerja keuangan kita, yaitu di mana kalau orang bilang itu idle money kita agak lumayan kan. Kan idealnya tata kelola itu yang baik itu 70 sampai 80% itu harus dipinjam oleh anggota. 70 sampai 80%. Kita di bawah 70. Ya, uang banyak ya, kita di bawah hanya 60%, tapi terserah kalau dipinjam oleh anggota. Dia punya uang kan banyak. Ya kita titip di bank akhirnya. Padahal itu bukan tujuan utama kita. Iya, ya kan? Ngapain untuk uang dari orang lalu kita titip di bank kan? Tapi kalau begitu ngomong-ngomong kan aset lembaga yang itu sekarang sudah berapa triliun? Nah, sekarang sudah bulan 3 triliun. Besar sekali Pak. Itu kalau bank juga sudah banyak kan. Terus Pak Marto, kondisi mungkin ada apa namanya new normal katanya ya. Pancarkos sendiri kedepannya akan seperti apa? Mungkin juga dari anggota mungkin sudah mulai ada yang ini ya, yang bergerak usahanya, kondisi ekonominya. Ya, melihat tren akibat banyak uang kita yang tidak berserap, banyak uang tidak dipinjam oleh anggota. Maka kita ya, mulai sejak pandemi itu kita sudah mulai bagaimana caranya supaya uang ini diserap oleh anggota. Maka kita melakukan satu program di program kerja itu, yaitu dengan membentuk satu divisi di bagian bisnis di bawah Republik Usaha. Itu namanya itu adalah untuk mengembangkan usaha produktif anggota. Usaha produktif anggota, di mana kan mayoritas anggota kita itu adalah orang tua. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk membentuk satu kelompok usaha anggota kita. Yaitu pertama itu di penanaman ubi gajah. Kopi gajah. Ubi gajah. Ubi gajah. Ya. Okay. Jadi kita bentuk usaha produktif ubi gajah. Jadi kita mulai dengan tentu kita mulai dengan memberi pelatihan dan buka wawasan mereka peluang akan bagaimana peluang ubi gajah ini. Ya, tentu kita juga melihat peluang berikutnya bekerjasama dengan harus kita hilir kan, dengan penampungnya, dengan agen yang akan dan itu sudah berhasil kita lakukan. Sudah 2 kali kita panen ubi gajah itu. Ya memang belum terlalu besar, tapi ini sudah memberi peluang dari para anggota itu kan untuk memulai itu kan kita hitung berapa modalnya. Ya kan, modal untuk mulai dari pembersihan lahan sampai penanaman itu kemudian produksi itu berapa modalnya kan, itu dihitung bersama lalu anggota-anggota dalam satu grup tadi membuat kebun itu. Jadi dana itu dari kita, tapi dia kan harus lewat anggota juga, nggak bisa nggak? Pak, dihitung bersama itu artinya ada pendampingan dari CU ya, kita tidak memiliki CU Pancur Kasih itu. Kalau di lain itu bilang spin off, ya kan spin off kan harus membantu ini. Ya, kita itu yang belum kita lakukan di situ karena menurut kita itu agak berisiko. Apa yang kita lakukan adalah pemberdayaan anggota lewat ini tadi kan, sehingga mereka pinjam ya. Kita bantu mereka terutama tadi melihat peluang bisnisnya seperti apa, kemudian mereka bisa pinjam untuk pengadaan atau memulai usaha itu modalnya dari situ. Nah, tapi itu kemudian setelah uang itu pinjaman dicairkan kan harus dikontrol juga. Jadi peran kita dari pendampingan dari staf bagian usaha itu, usaha produktif itu, jadi mulai dari awal mendampingi. Mulai dari nol ya, harus mendampingi sampai panen. Sampai
kemana mendistribusikan, menjualnya itu, kita juga sampai ke situ. Lalu kedua kemarin juga di Kabupaten Landak itu untuk penangkaran benih padi unggul, Cakrabuana. Penangkaran benih Padi unggul, Cakrabuana kita ada namanya. Ya. Nah, itu kerjasama kita dengan tenaga ahli dari perguruan tinggi Politeknik Tongkang Ekuator. Jadi memang ahlinya di situ. Jadi itu melakukan pertama mengorganisir, kemudian memberi pelatihan, memberikan pendampingan juga. Nah, itu tadi memberi pelajaran bagaimana mulai menyiapkan bibit yang baik. Jadi ini sekaligus tugas perguruan tinggi kepada masyarakat ya. Kan tetaplah kita, Pak. Jadi itulah kolaborasi CU dengan perguruan tinggi. Ketika kita tidak punya tenaga ahli seperti itu, ya kita nggak boleh kemudian pasrah. Nah, jadi ada ahlinya dari perguruan tinggi, kita kerjasama dengan sana. Nah, perguruan tinggi Politeknik Tongkang Ekuator, ya. Yang bersama di situ. Lalu kalau di situ juga selain itu kita juga bekerja sama dengan UPT UPT Pertanian, UPT Pertanian. Dinas ya, Lembaga Dinas itu pemerintah ya. Ya, untuk juga dalam pelatihan. Jadi itu yang kita lakukan. Dengan demikian harapannya bahwa uang itu terserap, tapi tidak hanya terserap, tapi dipastikan bahwa ada sumber untuk dia kembali. Nah, itu salah satu yang kita lakukan untuk mensiasati idle money atau uang yang tidak maksimal dipinjam oleh pemerintah. Jadi ini ada dua terobosan yang dua-duanya di sektor pertanian. Lainnya Pak yang di sektor perdagangan barangkali ada atau industri? Itu belum kita. Nah, belum. Kita perdagangan belum. Ya, industri lain juga belum. Pilihannya pertanian tadi apa? Karena apa? Faktor apa Pak? Ya, karena memang mayoritas anggota kita masyarakat selama di daerah, di kampung, memang itulah dia. Nah, jadi hidup dari situ kan. Lahan ada, tanah kosong ada, tapi tidak memanfaatkan lahan yang ada itu nganggur istilahnya kan. Nah, kenapa enggak? Ya karena mereka tadi bingung mau untuk apa. Nah, itu kita bantu untuk melihat hasil ini Pak. Respon anggota yang lain seperti apa Pak? Yang lain ya maksudnya? Yang untuk bertani gitu ya, untuk budidaya pertanian itu responnya seperti apa? Ya, terutama untuk di daerah kedua daerah itu, satunya semuanya masih di Kabupaten Landak, di Batang Tarang, satu itu yang benih jambu aja itu, yang padi unggul itu, bibit padi unggul itu Cakrabuana itu di Kabupaten Landak, itu di daerah Jeriko. Ya, umumnya di daerah-daerah yang kita buka itu tadi, kita sudah mulai itu, kan mereka menyambut baik dan itu semua. Mestinya memang itu yang dilakukan. Hanya memang karena tadi keterbatasan kita baru mulai, ini kan harus terus dilakukan pembinaan dan dalam pola pendampingan itu. Jadi rencananya akan terus berkembang di sektor pertanian, budidaya pertanian tadi ya? Ya, itu mulainya dari situ, kita melihat potensi lain. Dan nanti perikanan atau namanya ikan. Ya, jadi yang tadi ikan lele dan ada yang sudah mulai. Oh, sudah ada yang mulai. Kemudian ikan itu juga biara lele itu ada yang mulai. Nah, itu tapi masih sendiri-sendiri, tapi itu kita fasilitasi. Pak Marto, dipersilakan untuk memberikan closing statement untuk UKM Audi, Pak. Ya, oke, terima kasih untuk UKM Audi ya. Iya. Saya kira memang kolaborasi ini penting gitu Pak. Apa tadi kata Pak, ya kolaborasi ya kerjasama ya. Gotong royong ya kan. Nah, kita juga dalam hal ini kan gotong royong, bentuknya memang lain. Membangun ini kan. Nah, UKM ada, koperasi atau CU yang ada ini kan perlu apa sarana untuk memperkenalkan
program dan kegiatan-kegiatannya. Saya kira ini bagian yang bisa masuk, ya kan, untuk kontribusi menggunakan industri lagi ya. Kalau tadi digerakkan CU itu sendiri ya belum memiliki namanya sarana-sarana yang ada kan untuk memaksimalkan promosi segala macam itu ya. Kerjasama gotong royong seperti ini bisa dibangun sebuah kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Saya kira itu bagus.